lanjut usia. Pada tahapan lanjut usia dia harus melakukan sesuatu, yaitu apa yang disebut dengan pencapaian integritas. Jadi successful aging dari sisi psikologis itu sama artinya dengan seseorang mencapai integritas. Halo Sobat Lansia, selamat datang di podcast Cerita Lansia. Oke, mungkin banyak dari Sobat Lansia yang mungkin belum kenal apa sih podcast Cerita Lansia itu. Jadi, podcast Cerita Lansia merupakan sebuah inisiasi dari teman-teman CL, teman-teman Cerita Lansia untuk menghadirkan sebuah medium yang menyajikan informasi-informasi menarik, informasi-informasi bermanfaat seputar dunia kelanjutusiaan. Nah, di episode perdana kali ini, podcast Cerita Lansia mengangkat tema Successful Aging. Di sini, saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Tukino MSI, selaku akademisi dan juga praktisi yang memang berfokus pada isu-isu kelanjutusiaan. Nah, mungkin dari Bapak Tukino bisa memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih dari Cerita Lansia ini. Nama saya, benar saja saya buka sebentar maskernya. Nama saya Tukino Bungkul. Saya berada di STKS sejak tahun 1991, jadi udah berapa tahun, cukup lama ya. Tapi mulai bekerja itu di kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 1985. Jadi udah 30 tahun lebih ya saya mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian mulai mengajar tahun 1991 sampai sekarang. Tahun 2008 kami para dosen dari diskusi kecil tentang bagaimana mengenai pekerjaan sosial dengan lanjut usia. Akhirnya pada tahun 2008 itu pada salah bulan November kami mendirikan kajian namanya waktu itu Pusat Kajian Lanjut Usia STKS Bandung waktu itu. Ketua pertamanya Ibu Neni Kusumawardani, PhD yang sekarang sudah masuk pensiun. Kemudian di situ ada senior saya Ibu Melanie Dewi, PhD yang membidani juga lahirnya Pusat Kajian Lansia. Nah, setelah dari Bu Neni kemudian diserahkan kepada kami yang juniornya, dan mulai itu saya lupa ini. Saya serah tugas sebagai Ketua Pusat Kajian Lansia hingga sekarang. Tahun 2001 kemarin saya sudah berniat akan menyerahkan ke generasi berikutnya di bawah saya, tapi belum berhasil. Mau reorganisasi aja sulit. Ya, berbagai pertimbangan, tapi saya harus mengakhiri sebagai Ketua Pusat Kajian Lansia itu paling tidak harus tahun ini. Tahun 2022 itu harus ganti. Ya, ada angkatan Bu Rosilawati dan teman-teman mereka yang harus melanjutkan. Tapi saya tetap di Pusat Kajian Lansia. Ya, selain mengajar beberapa mata kuliah, saya di prodi, kebetulan home base-nya di prodi rehabilitasi sosial. Tapi mengajar mata kuliah yang ya pekerjaan sosial. Itu saja sedikit dari saya. Oke, Sobat Lansia sudah mendengarkan ya, Bapak Tukino ini merupakan seorang akademisi dan juga praktisi yang memiliki segudang pengalaman di dunia kelanjutusiaan. Oh iya, tadi Bapak Tukino sekarang juga mengajar di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Pasti Sobat Lansia sudah nggak sabar nih mau mendengarkan substansi dari obrolan kita mengenai successful aging nih Pak. Yeah. Kan kita sama-sama tahu bahwasanya lanjut usia itu merupakan populasi yang rentan gitu. Yeah. Seperti apa yang menjadi pandangan masyarakat kita. Yeah. Orang-orang yang berusia lanjut pasti anggapannya adalah ya mereka lemah. Kemudian dari anggapan-anggapan tersebut lanjut usia ini menjadi terpinggirkan gitu Pak. Termarginalkan bahkan gitu. Yeah. Nah, kira-kira
mengenai successful aging ini mencapai kesejahteraan di usia lanjut, dari pengertian dulu deh Pak. Sebetulnya apa sih yang harus kita pahami mengenai successful aging ini? Successful aging ya, secara sederhana saja ya, tidak rumit-rumit. Successful aging itu artinya seorang lanjut usia itu dapat menjalani kehidupannya sehat, lanjut usia lebih sehat, dan tidak hanya sehat, umur panjang dan sehat. Intinya itu dia dapat hidup berumur panjang dan sehat nih. Itu successful aging kira-kira begitu. Artinya dia menjalani kehidupan sehari-hari. Itu kata kunci yang utama successful aging itu dia menua, ya, menua di tempat dan sehat. Itu successful aging. Tentunya pengertian sehat luas. Gitu. Itu sih kata kuncinya. Oke. Successful aging dikatakan sebagai kondisi berarti ya Pak. Di mana seorang lanjut usia dapat menua dan dalam keadaan yang sehat gitu. Nah, kemudian tentunya terlepas dari itu ada faktor-faktor dong Pak yang mempengaruhi bagaimana seorang lanjut usia bisa dikatakan mencapai kondisi successful aging tersebut. Kira-kira faktor-faktor apa sih Pak yang harus dipenuhi dalam successful aging pada lansia gitu? Nah itu tadi lansia yang dia dapat hidup di menua ya dalam kondisi sehat. Jadi memang tadi dikatakan successful aging itu suatu kondisi. Nah untuk mempertahankan dia dapat hidup menua di tempat dengan kondisi sehat, maka faktor-faktornya tentu saja dia harus mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari yang kita kenal sebagai activity daily living, ya, ADL. Nah ADL itu ada ADL yang dasar. Nah, yang dasar itu mulai dari bangun dari tempat tidur, kemudian dia berdiri, pergi menuju kamar mandi, ya, kemudian termasuk menjikat gigi, mandi, itu masih mampu. Itu ADL dasar. Nah, kalau masih banyak lanjut usia 60 ke atas, itu tidak ada masalah dengan itu ya. ADL dasarnya dia berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang menunjukkan bahwa itu successful aging, ya, ada selain ADL adalah IADL, Instrumental Activity Daily Living. Artinya tidak hanya ADL dasar, tapi ADL pengembangan atau lanjutan ya, seperti dia mampu melakukan aktivitas yang bersifat produktif. Kalau lanjut usia di desa misalnya masih mampu dia melakukan kegiatan ya sifatnya ekonomi produktif, bertani misalnya, semacam itu termasuk ya ADL, membuat berbagai keterampilan dengan keahlian yang dimiliki. Seperti di tempat saya juga ada lanjut usia udah 80 sampai 90, dia masih mampu membuat berbagai macam barang-barang yang bernilai ekonomis. Nah itu jadi ya ADL. Dan juga faktor yang mendukung lainnya adalah tentu saja inklusi sosial. Inklusi sosial itunya keterbukaan, penerimaan lingkungan sosial yang terdekat adalah keluarga, kemudian ya para tetangga terdekat atau lingkungan masyarakat terdekat. Nah itu yang menunjukkan seorang lanjut usia bisa mencapai successful aging gitu. 3 hal itu. Dia mampu melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, kemudian adanya inklusi sosial masyarakat, tidak hanya ADL, kemudian juga IADL dan inklusi. Itu kata kuncinya 3 ya. Oke, menarik. Jadi tadi bisa dikatakan seorang lanjut usia dapat mencapai successful aging ketika ya mereka dapat melakukan activity daily living, dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar, dengan produktif mungkin gitu ya. Cuman ini Pak, itu kan bisa dikatakan hanya menyasar kepada mereka seorang lanjut usia yang
potensial gitu atau produktif. Masih mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain ya, gitu kata kuncinya. Namun kemudian kita juga sama-sama tahu bahwa kebanyakan dari lanjut usia adalah mereka-mereka yang tidak potensial atau tidak produktif gitu. Apakah kemudian lanjut usia yang tidak potensial ini tidak dapat untuk mencapai successful aging, Pak? Begini, successful aging seperti saya katakan di awal tadi adalah seseorang yang dia menua di tempat dalam kondisi sehat. Nah, kalau lanjut usia dia berumur panjang tapi sakit, nah itu dia. Usianya sih ya berumur panjang ya, tapi sakitan, tentu itu ada hambatan untuk mencapai successful aging. Berbeda dengan lanjut usia dalam usia yang sama, seorang lanjut usia misalnya, yang satu sehat, yang satu sakit, menuju successful aging. Tapi yang Anda katakan tadi tidak potensial, apakah dia tidak memperoleh semacam kepuasan hidup? Nah, ada konsep kalau untuk lanjut usia itu bukan lagi bicara tentang kebahagiaan hidup itu. Saya beberapa baca dari beberapa referensi, orang lanjut usia sudah berpikirnya tentang kepuasan hidup. Jadi apapun yang dicapai pada saat itu, dia merasa puas atau tidak, gitu ya, puasan itu. Jadi tentu saja lanjut usia yang tidak potensial itu ada hambatan untuk mencapai successful aging karena kondisi sakitnya itu. Gitu. Kemudian tadi Bapak sampaikan juga faktor yang lain untuk mencapai successful aging pada lansia adalah inklusi sosial. Bagaimana penerimaan masyarakat sekitar mungkin atau keluarganya terhadap keadaan atau keberadaan mereka gitu ya Pak. Nah, namun kita ketahui bahwa sekarang zamannya digitalisasi gitu Pak. Zaman yang memang di mana-mana syarat akan teknologi dan informasi berlalu lalang begitu cepat. Nah, stereotip masyarakat khususnya gitu pada zaman sekarang ini ternyata pandangan mereka terhadap lansia adalah lansia ini tidak cakap gitu dalam mengikuti perubahan zaman, dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang gitu. Sehingga pandangan mereka adalah ya lansia ini dibiarkan saja dan pada akhirnya dampaknya adalah banyak sekali lanjut usia yang terlantar, terpinggirkan, termarginalkan gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak kemudian mungkin peran kita sebagai mahasiswa khususnya atau masyarakat pada umumnya dalam kita mensukseskan atau yang mendorong lah agar lanjut usia ini tetap berdaya di tengah zaman digital sekarang ini gitu Pak? Ya, baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan ya. Itu tidak bisa dihindari. Seiring dengan itu kita tahu bersama pada tahun 2021 kemarin dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Internasional 1 Oktober itu dinyatakan antara lain ya perlunya digitalisasi untuk dalam lanjut usia. Nah, implementasi tentang digitalisasi untuk lanjut usia di Indonesia ya, banyak tantangan, terutama bagi lanjut usia yang berada di daerah-daerah ya, di pedesaan mereka. Tetapi saya katakan sekali lagi, digitalisasi itu sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Maka sedapat mungkin ini letak peran dari ini seorang lanjut usia ada teknologi, dia tidak bisa menggunakan gitu ya. Tetapi kan tidak bisa seorang lanjut usia itu hidup sendiri, dia ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu dinamakan ekologi sosial. Ekologi sosial yang ada sekitar lanjut usia berkembang atau tidak? Kalau ekologi sosial berkembang, maka berkaitan dengan teknologi tadi, ya orang lain itu bisa anak, bisa cucu ya. Anak artinya misalnya kita punya orang tua kita adalah lanjut usia. Kita kalau saya punya anak, mungkin anak saya artinya cucunya kakek saya misalnya, punya orang tua saya, dia tidak bisa menggunakan teknologi, tapi cucu saya mengajari dia.
Jadi inilah walaupun dia tidak bisa menggunakan itu teknologi informasi itu misalnya, tetapi ekologi sosial di lingkungannya berkembang. Nah, ekologi sosial itu sama dengan gitu ya, dengan inklusi sosial. Nah, tadi terkait dengan lanjut usia tidak potensial dalam hubungan digitalisasi, apakah tidak potensial juga dia bisa? Tidak, tentu saja walaupun tidak mencapai successful aging dengan lanjut usia yang produktif, yang tidak produktif itu dia masih mampu mencapai kepuasan hidupnya gitu. Hidupnya apabila ekologi sosial lanjut usia itu berkembang di situ, mengajarkan. Tapi sebuah teknologi adalah sebuah pilihan. Di negara maju pun, katakanlah di Amerika, ya, kemudian di Europe gitu ya, negara-negara Eropa, di Inggris, Jerman, bahkan teknologi atau ilmu informasi itu pilihan. Yang tidak menggunakan teknologi itu juga tidak masalah selama dia dapat melakukan, masih bisa membaca, masih bisa menonton televisi, masih mendengarkan informasi dari luar. Akhirnya ya banyak juga orang yang tidak menggunakan handphone hanya digunakan untuk menerima telepon apa gitu ya, tapi informasi yang lain yang menyangkut aplikasi-aplikasi dia tidak menggunakan. Ini jadi suatu pilihan gitu. Oke. Berarti memang kuncinya di sini adalah bagaimana ekologi sosial lanjut usia gitu, berkembang. Artinya itu mengimplikasikan bahwa ya kita sebagai orang yang memang dekat dengan mereka-mereka yang sudah berusia lanjut tidak boleh menutup mata akan hal itu ya Pak. Iya, betul. Artinya betul. Ya mungkin di zaman yang memang katanya maju sekarang, syarat akan perkembangan digital, teknologi, ya lansia masih bisa tetap berdaya gitu, masih bisa tetap sejahtera asalkan ekologi sosial itu berkembang. Itu berkembang gitu. Iya, itu kata kuncinya. Nah, kemudian perihal ekologi sosial gitu Pak. Tadi kan sekarang mayoritas ya khususnya anak-anak muda lah, remaja-remaja Indonesia sekarang ini kalau kita melihat kondisinya secara sosial, mereka pasti kebanyakan adalah menutup mata terhadap ya isu-isu kelanjut usiaan ini Pak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sedikit gitu pesan dari Bapak terhadap mereka, atau misalkan setidaknya apa sih yang bisa mereka lakukan remaja-remaja kita ini supaya ya mereka lebih aware gitu terhadap mereka-mereka yang sudah berusia lanjut gitu. Baik, saya akan mencoba menjawabnya berangkat dari kenyataan di lapangan, dari pengalaman saya. Tahun 2016 saya berangkat ke PD Jaya, di sana ada gempa bumi. Para korbannya banyak, korban yang selamat kita sebut sebagai korban selamat itu penyintas. Kemudian tahun 2017 saya 2017-2018 ya, kira-kira itu ke Palu. Di sana ada bencana gempa dan tsunami. Kemudian saya ke Kalimantan Barat, di situ ada konflik sosial, masalah ex keluarga Gavatal, itu mengalami pengungsian karena diserang oleh warga masyarakat, mereka mengungsi, dan saya datang hanya untuk lanjut usia, baik di PD Jaya, di Palu maupun di Kalimantan Barat. Saya lihat di tenda-tenda pengungsian atau di sekitar pengungsian itu setiap harinya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan. Kita sebut relawan itu caregiver. Saya merasa salut, senang. Anak-anak di lokasi pengungsian itu banyak yang memperhatikan. Mereka aktivitas setiap hari, pagi, siang, dan sore juga ada aktivitas. Tidak ada masalah dengan anak-anak yang kelompok rentan. Tetapi untuk lanjut usia, setelah mereka diberikan pemenuhan kebutuhan dasar, makan, minum, kemudian pelayanan kesehatan, bagus. Tetapi setelah itu mereka tidak ada aktivitas apa-apa. Mereka hanya diam tinggal di tenda, saya masuk ke tenda-tenda mereka, tidak ada aktivitas. Artinya relawan banyak,
di lokasi pengungsian itu, tetapi yang memberikan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk lanjut usia hampir tidak ada. Ya, nah, kondisi ini kemudian menggambarkan bahwa masih sedikit ya perhatian relawan termasuk generasi muda terhadap lanjut usia. Oleh karena itu perlu ya memang secara terus-menerus bagaimana pengembangan konsep inklusi itu sasarannya adalah generasi muda agar mereka mau menjadi ya caregiver baik di keluarganya maupun untuk lingkungan sosialnya gitu. Ya. Berarti bisa dikatakan memang peran keluarga khususnya dan juga sistem sumber di sekitar lansia itu menjadi faktor penentu yang bisa membantu lansia untuk mencapai successful aging tersebut tadi ya Pak. Dengan catatan bagaimana mereka bisa menyediakan satu wadah bagi lansia agar lansia ini tetap aktif gitu ya, tetap produktif, tetap menjalankan aktivitasnya secara sehat, secara lancar gitu ya Pak ya. Nah kemudian itu kan bagi mereka yang berusia lanjut yang memang memiliki keluarga gitu Pak. Nah kemudian di Indonesia sendiri ini kan banyak juga orang-orang berusia lanjut yang memang mereka itu terlantar Pak. Mereka tidak punya keluarga atau mungkin diterlantarkan oleh keluarganya. Mereka tidak punya rumah gitu. Nah kemudian semisal nih Pak, mereka hidup di jalanan, mereka tidak punya keluarga dan tidak ada mungkin orang yang membantu mereka untuk menemukan sistem sumber yang bisa membantu mereka. Apakah kemudian mereka tidak dapat atau banyak sekali hambatannya berarti untuk mencapai successful aging ya Pak. Nah kemudian bagaimana peran kita sebagai penghubung mungkin untuk membantu mereka setidaknya mudah lah untuk mencapai sistem sumber dan dapat memberdayakan mereka dalam mencapai successful aging tadi Pak. Baik. Untuk di lingkungan kita, maksudnya Poltekkes dan Kementerian Sosial ya, itu ada program yang kita kenal asistensi rehabilitasi sosial, termasuk asistensi rehabilitasi sosial lanjut usia atensi. Nah konsep atensi itu sebetulnya untuk lanjut usia misalnya ya, dia terlantar Anda katakan tadi. Nah misinya, misi atau apa ya yang harus dilakukan melalui atensi adalah mengembalikan lanjut usia itu ke keluarga. Jadi fungsi pelayanan berbasis keluarga itu yang utama ini. Lansia terlantar ya kita tracing ya keluarganya di mana. Nah, kalau berhasil melakukan reunifikasi, menyatukan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarganya itu sasaran utama ya, melalui atensi ini. Tetapi ternyata lanjut usia itu betul-betul lantar, tidak ada anak keluarga sebagainya. Maka kemudian melalui atensi itu ya sudah berikan pelayanan residensial. Ya. Residensial sekarang ada balai-balai. Ada dulu namanya Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Tetapi sekarang sesuai dengan keputusan Ibu Menteri Sosial nomor 7 tahun 2021 bahwa balai itu multi layanan ya, tidak hanya menurut lansia. Nah, jadi melalui atensi lanjut usia itu pelayanannya begitu. Kalau secara temporer ya sudah dilayani di balai, hanya terbatas belakang. Setelah itu kembali ke masyarakat tidak ada ya melalui LKS ya, Lembaga Sosial untuk lanjut usia mereka. Nah, bagi pendamping caregiver tadi saya katakan sebagai pendamping dari generasi muda, salah satu tugas kita karena pendamping bisa jadi dia orang luar dan berada di lingkungan keluarga lanjut usia itu hanya beberapa hari misalnya. Maka tugas kita adalah meningkatkan kemampuan keluarga bagaimana merawat lanjut usia. Ya. Nah, ada 4 hal. Bagaimana keluarga itu istilahnya kita meningkatkan peran keluarga dari sisi keluarga itu mampu melakukan optimalisasi sumber daya yang ada di keluarga untuk kesejahteraan lansia. Misalnya modalitas di keluarga itu apa? Ya?
dari segi ekonomi apakah betul miskin sekali? Nah, kita banyak juga program-program bantuan sosial. Artinya melalui bantuan sosial itu keluarga bisa mengelola bantuan itu untuk keterampilan sosial. Itu disebut sebagai peran yang enabling. Enabling artinya keluarga itu mampu mengoptimalisasi kapasitas, ya, misalnya mengelola ya harta yang dimilikinya, itu enabling. Ya. Kalau tidak, selanjutnya setelah enabling dia mampu melakukan bagaimana sih bahwa secara sosial satu keluarga itu harus berdampingan dengan keluarga lain. Artinya katakanlah networking lah, pengembangan jejaring, keluarga itu mampu dia melakukan hubungan dengan keluarga lainnya, keluarga bukan dalam arti family ya, bukan dalam arti keluarga, tapi keluarga-keluarga lainnya yang lebih luas, itu yang disebut dengan networkingnya ya. Kemudian catalyzing itu menghubungkan katalisasi. Jadi kalau memang yang pertama enabling itu memang dalam kondisi ekonomi kurang mampu, ya dia tidak bisa kan bagaimana mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, ya dia kemudian mencari itu catalyzing. Kemudian yang terpenting, keluarga dalam sesulit apapun, keluarga dari lanjut usia itu kurang mampu, katakanlah rentan, miskin dan sebagainya, maka banyak masalah tentunya yang timbul di keluarga itu. Tetapi tugas kita itu melakukan pendampingan, peningkatan kapasitas keluarga untuk melakukan apa yang disebut dengan priming. Priming itu orang itu hidup dengan masalah, tetapi dari masalah yang ada mana yang bisa diambil yang positif ya. Oh, ini adalah masalah ini sebagai tantangan harus dipecahkan, bukan kemudian orang lanjut usia ada keluarga rentan miskin misalnya, ya kami menghadap tangan ke atas terus bantuan. Enggak, masalah itu di balik masalah pasti ada solusi untuk mengatasi. Nah, itu priming. Jadi 4 hal itu tadi, enabling, catalyzing, networking dan framingnya itu. Itu tugas kita semua itu. Bagaimana keluarga mampu melakukan itu. Berarti memang bisa dikatakan hal yang paling utama dalam mendorong lanjut usia untuk mencapai successful aging ini adalah peran keluarga ya Pak? Iya, tentu saja, betul. Dengan tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Tukino, setidaknya ada 4 peran yang bisa dilakukan keluarga atau bisa dioptimalisasi untuk membantu lanjut usia dalam mencapai successful aging. Pertama sebagai pendamping atau enabling tadi, kemudian bagaimana keluarga bisa membangun jejaring bersama keluarga-keluarga yang lain. Nah, itu istilahnya linking. Bisa networking, tapi istilah yang saya baca lepas itu linking. Jadi enabling, linking, catalyzing, dan priming gitu ya, 4. Kemudian yang ketiga ada catalyzing tadi, bagaimana keluarga bisa memberdayakan atau ini ya mengoptimalisasi sumber daya yang ada di keluarga. Kemudian yang keempat ada framing, bagaimana merespon masalah itu secara positif untuk menghadirkan solusi-solusi bagi usia lanjut gitu, bagi lanjut usia. Nah, berarti memang bisa dikatakan juga bagi mereka usia lanjut yang tidak memiliki keluarga usianya, tapi keluarganya yaitu tadi keluarga itu kita tingkatkan kapasitasnya, enable, dia mampu mengelola apa yang dia miliki untuk kemudian bagaimana lanjut usia itu terlayani dengan baik kebutuhannya ya. Yang kemudian linking, menghubungkan antar keluarga-keluarga lain. 3 adalah tadi catalyzing, dan yang keempat priming tadi, itu penting. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu successful aging, kemudian faktor-faktor yang memungkinkan atau harus dicapai oleh lansia untuk mencapai successful aging sendiri. Kemudian peran kita sebagai generasi muda, kemudian peran-peran keluarga yang memang sebagai ekologi sosial di sekitar lansia gitu ya Pak. Yeah, nah betul. Kemudian ketika keempat hal tadi atau beberapa hal tadi sudah terpenuhi, apakah bisa dikatakan bahwa lansia itu sudah mencapai successful aging Pak? Atau ada tanda-tanda tersendiri
yang menunjukkan bahwa seorang lanjut usia itu mencapai successful aging selain faktor-faktor yang disebutkan di awal tadi? Nah, yang 4 hal tadi itu faktor eksternal dari seorang lanjut usia gitu ya. Kalaupun yang 4 hal tadi sudah dilakukan oleh keluarga ya, secara maksimal, yang keempat tadi belum tentu juga otomatis lanjut usianya successful aging tercapai ya. Karena faktor intern juga, faktor intern juga. Nah, dari sisi psikologi ya, kita kenal lifespan development ya, kehidupan yang dimulai dari sejak dalam kandungan sampai akhir hayat ya, sampai meninggal. Ada yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, lanjut usia, pada tahapan lanjut usia dia harus melakukan sesuatu, yaitu apa yang disebut dengan pencapaian integritas. Jadi successful aging dari sisi psikologis itu sama artinya dengan seseorang mencapai integritas. Integritas itu dalam bahasa yang sederhana tampak tanda-tandanya ya, orang sudah menerima secara sadar penurunan kondisi fisik, psikologis dan sosial. Memang saya sudah menerima kondisi fisik saya serba menurun, psikologis juga terjadi, sosial kesempatan-kesempatan itu berkurang saya terima. Dalam pandangan kita secara kasat mata, aduh, si bapak itu, si ibu itu, kakek itu, nenek itu begitu bijaksana orangnya. Nah, itu tanda-tanda successful aging. Sebaliknya, orang lanjut usia yang tidak berhasil mencapai integritas, dia menjadi orang yang guilty, apa ya? Merasa bersalah, resah kehidupannya. Orang yang mencapai integritas, dia siap menerima kematian. Siap itu dalam arti dia aktivitas beribadahnya semakin meningkat, walaupun kalau sudah lanjut usia secara fisik sudah berdiri dan ya lebih baik beribadah di rumah gitu ya, karena udah 90 ke atas sudah jarang orang yang ke masjid atau yang ke gereja gitu ya, dia di rumah. Tapi tetap pencapaian integritas antara lain siap menerima kematian. Tanda-tanda itu successful aging lebih jauh gitu ya. Jadi kata kuncinya successful aging itu adalah apakah orang berhasil memperoleh integritas atau gagal. Gitu. Integritas orang yang bijak. Gitu. Berarti tanda-tanda dari successful aging pada lanjut usia ini memang harus tampak dan diaktualisasikan di kehidupan sosial. Kehidupan, tidak hanya kehidupan sosial dalam arti dia tampak bijaksana orangnya, menyadari penurunan kondisi, ya, baik secara fisik, psikologis, sosial. Dia menyadari itu. Ya udah, kondisi fisik saya sudah menurun. Saya tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang melebihi kapasitas. Saya ingin seperti itu, tapi dia kan orang muda. Masa bapak sampai seperti itu? Saya ingin memperoleh kebahagiaan, melakukan acara-acara ya, secara psikologis saya menurun. Tapi itu kehidupan orang muda. Nah, itu menyadari. Secara sosial saya ingin terus aktif di masyarakat begitu, tapi kan kesempatan berkurang karena perkembangan sekarang, menyadari. Nah, jadi bicara bijaksana itu orang yang successful aging menurut pandangan saya. Ya. Berarti kemudian kalau kita kaji bersama melalui perspektif biopsikososial dan spiritual, apakah bisa dikatakan kalau mereka yang berusia lanjut sudah mencapai successful aging, berarti mereka sejahtera, Pak? Nah, untuk menjawabnya kita lihat secara umum ya, secara sepintas. Konsep biopsikososial tambah lagi spiritual ya, spiritual religius, itu perspektif pekerjaan sosial dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan seseorang dalam kehidupannya. Tidak hanya untuk lanjut usia, tetapi sejak bayi, kemudian tahap anak-anak, tahap dewasa awal, remaja, tahap dewasa dan lanjut usia. Itu ada perkembangan
dilihat dari perspektif biopsikososial. Kalau secara biologis, secara fisik, bahwa lanjut usia terjadi penurunan, kemudian penurunan kondisi fisik itu diterima dengan baik, lanjut usia setelah sadar kemampuan fisik saya sudah menurun, itulah arah ke integritas. Psikologis ada marah, orang yang mencapai integritas itu tampak dari perilakunya jarang marah, tapi yang tidak berhasil tampak maklum sudah lanjut usia sering marah-marah, kan suka gitu. Nah itu sebetulnya pencapaian integritasnya masih kurang ya. Bukan gagal itu tidak berarti tidak bisa ya. Gagal masih harus terus mencoba lanjut usia ya. Melalui pendampingan sosial kita bisa orang yang belum berhasil mencapai integritas dengan marah-marah ya, kita dengan berbagai metode dan teknik pengajaran sosial kan bisa ya, bagaimana menurunkan cemas, marah, kesepian dan sebagainya seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau ekologi sosialnya berkembang, orang lanjut usia belum berhasil mencapai integritas, maka aspek biopsikososial itu mana yang harus kita intervensi. Situ tugas Anda nanti mengembangkan perspektif biopsikososial. Karena kalau kita lihat kan pekerjaan sosial adalah bagaimana orang membantu orang lain itu mampu mencapai keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial itu ya itu dibacanya dari perspektif biopsikososial gitu. Oke, sobat lansia, kiranya pembahasan tadi bisa menjadi insight baru bagi sobat lansia. Perihal bagaimana mencapai successful aging pada usia lanjut gitu. Yeah. Nah, kita bisa simpulkan bersama-sama bahwasanya successful aging ini merupakan satu kondisi di mana seorang lanjut usia dapat menua dengan sehat dan bisa mencapai atau melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan lancar, dengan produktif juga ya Pak ya. Yeah. Dan di sana kemudian ekologi sosial lansia atau ekologi sosial di sekitar lanjut usia itu menjadi satu hal penting, satu aspek penting yang harus dipastikan bahwasanya ekologi ini bisa berkembang, yang mana memang dapat membantu lanjut usia untuk mencapai successful aging tersebut. Nah, di sanalah kemudian peran keluarga sangat penting, sangat dibutuhkan, apalagi kita sebagai generasi muda tidak boleh menutup mata akan isu-isu kelanjut usiaan. Nah, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan. Nah, mungkin itu Bapak, terima kasih banyak kepada Bapak Tukino yang sudah berkenan untuk sharing, untuk membagikan pengalaman, membagikan ilmunya kepada kita dan sobat lansia di luar sana. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak sendiri. Terima kasih, amin. Semoga pula cerita lansia terus ya, menjadi sebuah ekologi sosial bagi lanjut usia yang ada dimanapun Anda berada ya. Amin, amin. Oke, bagi sobat lansia yang memang masih penasaran terhadap apa sih kemudian isu-isu kelanjut usiaan lain yang harus kita bahas, bisa ini ya, tulis di komen kali ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Salam sehat untuk sobat lansia di luar sana.